Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alma Zudra dari kelas Manajemen A2 akan menerangkan materi pada bab 6 yang berjudul Akuntansi Perusahaan Dagang dan Jurnal Khusus Penjualan dan Penerimaan Kas. Adapun pengertian dari faktur penjualan, jurnal khusus, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, daftar piutang usaha, dan memo kredit. Di mana faktur penjualan adalah dokumen yang digunakan dalam transaksi penjualan secara kredit. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat 4 jenis transaksi yang selalu terjadi di perusahaan, yaitu jurnal penjualan, di mana jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian, jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pembelian secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas, adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas. Dan yang terakhir, jurnal pengeluaran kas, adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan uang tunai. Daftar piutang itu sendiri daftar piutang usaha adalah daftar piutang yang menyajikan saldo piutang usaha untuk seluruh pelanggan perusahaan pada setiap akhir periode atau bulan. Sedangkan memo kredit adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan kepada pelanggan karena adanya returan penjualan barang dagang. Nah, ini adalah contoh dari faktur penjualan. Di mana ini yang pertama ini nomor faktur, yang kedua ini tanggal faktur, dan yang ketiga ini nama dan alamat pelanggan. Yang keempat, termin pembayaran. Yang kelima, logo gudang penjual. Yang keenam, kode barang. Dan yang ketujuh ini adalah total tagihan. Nah, ini adalah contoh jurnal khusus penjualan, di mana tabel pertama itu berisikan tanggal, kedua sub akun yang didebit, ketiga termin, keempat nomor faktur, kelima posting referensi, keenam debit piutang usaha, dan kredit penjualan. Dan ini jurnal khusus penerimaan kas seperti ini. Yang pertama ini kolom pertama tanggal, kolom kedua nama akun atau keterangan, kolom ketiga pos referensi, keempat kas debit, kelima potongan penjualan debit, piutang usaha debit, penjualan debit, dan lain-lain. Nah, selanjutnya daftar piutang usaha seperti ini. Yang terakhir memo kredit seperti ini. Kredit memorandum nomor tanggal kepada kami telah mengkredit piutang Anda sebagai berikut. Bunyinya seperti ini. Barang dagang yang dikembalikan berupa 5 kantong gula pasir. Nah, adapun tips
Tips untuk mencatat transaksi penerimaan kas serta pemindahannya ke buku besar. Yang pertama itu, untuk transaksi yang melibatkan akun-akun yang sudah memiliki kolom tersendiri dalam jurnal khusus penerimaan kas, misalnya penjualan, kas, dan potongan penjualan. Maka kolom nama akun dan keterangan ditulis sumber penerimaan kas. Contoh, transaksi 18 April adalah transaksi pelunasan piutang usaha oleh pelanggan. Nah, piutang usaha telah memiliki kolom tersendiri pada jurnal penerimaan kas, maka pada kolom nama akun dan keterangan hanya dituliskan sumber penerimaan kas. Misalnya toko Wijaya Berkah. Dan yang kedua, untuk transaksi-transaksi yang tidak memiliki kolom tersendiri dimasukkan dalam kolom lain-lain dan pada kolom nama akun. Dan keterangan diisi dengan nama akun. Dan yang ketiga, apabila terdapat transaksi pelunasan piutang usaha dari pelanggan, maka selain dicatat dalam jurnal penerimaan kas, transaksi disebut juga dicatat di dalam buku besar pembantu piutang usaha pelanggan di sisi kredit. Yang keempat, untuk transaksi yang melibatkan akun yang sudah memiliki kolom tersendiri dalam jurnal penerimaan kas, misalnya penjualan, kas, dan potongan penjualan, maka yang dipindahkan ke buku besar hanyalah jumlah keseluruhan nilai pada akun tersebut di akhir periode akuntansi, misalnya akhir bulan atau akhir tahun. Dan yang terakhir, untuk transaksi-transaksi yang tidak memiliki kolom tersendiri, maka cara pemindahannya ke buku besar sama dengan proses pemindahan dari jurnal umum ke buku besar, yaitu satu persatu, bukan nilai keseluruhannya. Nah, itulah tadi hasil presentasi menjelaskan penjelasan saya pada bab 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.